Selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita luangkan waktu sebentar untuk nyapa teman di kanan kiri kalian. Oke teman-teman, pagi ini kita sungguh bersyukur karena kita kembali diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama dan beribadah di rumahnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman dalam Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari besar kesetiaanmu. Seperti bunga yang mekar, angkasa yang begitu luas, dan siang yang terang, kasih Tuhan selalu baru dan nyata dalam kehidupan kita." Maka dari itu, marilah kita bangkit berdiri dan memulai ibadah pagi ini dengan penuh sukacita dan hati yang gembira. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan langit sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku lengkap, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Begitu banyak cara yang Tuhan pakai setiap hari untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bernyanyi dan menyatakan keagungan Yesus. Biarlah segala benua dan seluruh langit memuji Sang Penebus. Segala benua dan langit penuh dengan puji nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati tenang, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal nama-Mu penebus. Ibadah pada pagi hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai teman-teman sekalian. dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Remaja terkasih, mungkin seringkali kita masih merasa kuat
ataupun mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi tidak jarang kita tetap jatuh ke dalam dosa, baik melalui perkataan, pikiran, ataupun perbuatan kita yang menyakiti hati sesama maupun menyakiti hati Tuhan. Namun, Tuhan tahu segala kelemahan dan keterbatasan kita, dan Ia rindu kita datang kembali kepadanya dengan hati yang jujur. Mari sekarang kita datang dengan rendah hati dan menyerahkan segala dosa kita kepada Tuhan, Juru Selamat kita. Lord, I surrender all. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily long. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender Dengan hati yang tetap tenang, teman-teman silakan mengambil waktu pribadi untuk mengaku dosa kepada Tuhan. serahkan pada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan kiranya anakmu. Aku berserah, aku berserah. Juru Selamat, aku berserah. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, inilah kami yang berdosa dan cemar. Kami telah menyesali dan mengakui dosa dan pelanggaran kami. Kami meminta ampun Tuhan jika kami mendukai hati-Mu dan hati sesama kami. Tolonglah kami Tuhan untuk meninggalkan segala dosa dan berserah hanya kepadamu. Bimbinglah dan mampukan kami untuk melakukan dan meneladani kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, kita kembali menyanyikan bait yang ketiga. Kita nyatakan kalau kita ingin menjadi miliknya. Berserahkan pada Yesus, aku jadi milik.
untuk setiap kita yang sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat 18 yang berbunyi demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman, kita bangkit berdiri dan meresponi berita anugerah ini dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita saling memberi salam damai dengan tos ke kanan kiri kalian. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Teman-teman dipersilakan untuk kembali duduk. Sebagai remaja, kita mungkin pernah mengalami masa-masa ketika iman kita terasa goyah. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mendengar doa kita? Ataupun kita pernah merasa malu untuk menunjukkan iman kita di depan banyak orang. Namun, apakah Tuhan meninggalkan kita ketika kita sedang ragu? Dan bagaimana kita dapat tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan? Maka dari itu, mari kita mempersiapkan hati untuk dengar firman Tuhan dengan datang dengan rendah hati. Open the eyes of my heart, Lord, because I want to see you. Your power
renungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada kami, Tuhan juga memberikan hati yang mau terus mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti tentang firman Tuhan dan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ya, jadi hari ini tema kita adalah Wandering and Growing. Kita akan sama-sama buka dari Yohanes pasal yang 3 ayat 1 sampai 13. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13 nanti, dan pasal 19 ayat 39. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 13. Sudah? Kita baca secara bergantian ya. Yohanes pasal yang 3 ayat 1 sampai 13. Nanti saya baca duluan, nanti teman-teman baca ayat selanjutnya dan kita akan bergantian. Ayat yang pertama. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan yang terakhir saya akan membacakannya untuk kita semua, pasal 19 ayat 39. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Jadi inilah teman-teman yang akan kita renungkan bersama. Berbahagialah kita yang terus membaca, merenungkan, dan melakukannya. Teman-teman, saya mau gitu ya, di awal ini kita pakai 2-3 menit teman-teman ngobrol sama yang di samping teman-teman. Ngobrolnya kayak gini, ceritakanlah pengalaman teman-teman tentang ini ya, tentang pertanyaan yang absurd tentang Tuhan. Kira-kira misalkan contohnya tadi Cecil bilang, ya, kira-kira Tuhan jawab doa aku gak sih? Mungkin itu. Atau mungkin juga ada yang pernah berpikir atau bertanya, kira-kira Yesus Tuhan atau bukan ya? Kira-kira Tuhan itu ada 3 atau 1? Nah teman-teman coba ngobrol gitu ya.
Kira-kira pertanyaan apa yang pernah teman-teman tanyakan atau gumulkan tentang Tuhan selama 2 sampai 3 menit, oke? Silakan mengobrol, kira-kira pertanyaan apa yang teman-teman pernah tanyakan tentang Tuhan? Ya, pertanyaan yang absurd yang mungkin sulit dimengerti, sulit dijawab juga. Sudah? Oke. Sebari teman-teman ngobrol, kita tanya satu-satu ya, kira-kira apa sih pertanyaan yang teman-teman pikirkan? Vino. Dulu waktu kecil aku pernah tanya ke mama aku, di surga nanti ada AC nggak? Ada nanti kepanasan gitu ya. Oke. Terima kasih Vino. Mungkin yang lain, yang dari ini, perkenalkan ini dari Sekolah Minggu Chandra Jaya. Kira-kira teman-teman punya pertanyaan yang sulit tentang Tuhan? Ada yang mau ngomong? Yang mau? Oke, next. Kita mungkin ke sebelah, tadi belum ketemu yang cewek, mungkin Cicika kali ya, Ci. Dulu aku sempat pernah bergumul terus menanyakan sebenarnya Tuhan tuh maunya apa sih buat diri aku? Kan maunya apa sih dan kepada diriku? Sangat rohani sekali ya, Ci ya. Nah, pertanyaan gini teman-teman. Boleh atau enggak punya pemikiran yang absurd tentang Tuhan? Yang boleh angkat tangan. Oke. Yang enggak boleh angkat tangan juga. Kenapa boleh? Apa ini? Kenapa boleh? Sorry. Menurut aku boleh aja karena Tuhan juga, kita menganggap Tuhan itu dekat sama kita. Karena Tuhan menganggap kita dekat dengan Dia, jadi kita boleh tanya apapun. Gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, jadi teman-teman, kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Pada umumnya orang itu akan mengalami penolakan gitu. Ketika menceritakan tentang hal yang bertentangan. Misalkan contohnya kayak gini. Kita tahu gitu ya, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus kita tanya gitu, kayaknya Yesus bukan Tuhan deh, kayaknya Yesus cuma manusia aja. Mungkin kayak tadi, kayaknya di surga nggak ada AC deh. Bayangin teman-teman, ketika kita tuh tanyanya ke tempat yang orang-orang tuh pada mikirnya itu adalah Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Terus tiba-tiba kita seperti itu. Kita seringkali mengalami penolakan. Contoh nyatanya gitu ya teman-teman. Siapa di sini yang pernah nonton Mobile Legends Competition secara langsung? Gak ada. Oh ada. Oke. Waktu itu nonton apa? Siapa lawan siapa? Onyx lawan EVOS. Oke. Bayangin teman-teman nonton pertandingan Mobile Legends secara langsung. Onyx lawan EVOS. Terus teman-teman ini sebenarnya pendukung EVOS gitu, tapi duduknya di sebelah Onyx. Bayangin ini kumpulan Onyx, terus saya duduknya di sebelah situ, tapi saya pendukungnya EVOS. Terus saya bilang kayak gini, Onyx bakal kalah. Kira-kira bakal menang gak ya? Enggak lah. Kayak gitu. Kira-kira ditolak atau enggak? Kira-kira bisa digebukin kali itu ya. Sama fanbase-nya Onyx. Jadi teman-teman,
ini situasi yang dialami oleh Nikodemus gitu. Nikodemus itu adalah seorang pemuka agama. Dia seorang Farisi. Dia juga seorang ahli Taurat. Dia pemimpin agama Yahudi. Tapi dia tuh punya pertanyaan yang benar-benar meragukan gitu ya, tentang siapa sih Tuhan sebenarnya. Bayangin, dia dikenal sebagai orang Yahudi, sebagai pemimpin. Teman-temannya pasti nggak percaya gitu tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Menjauhi Yesus. Tapi ini Nikodemus tuh punya kerinduan pengen tahu gitu, siapa sih sebenarnya Yesus itu. Oleh karena itu teman-teman, kalau ketika baca tadi, Nikodemus datangnya di malam hari. Supaya itu dia menghindari penolakan gitu. Kalau misalkan ada orang yang tahu tentang Nikodemus pergi ke Tuhan Yesus, pasti karirnya itu bakal hancur gitu. Pasti reputasinya bakal juga jadi jelek karena dia seorang pemimpin agama, tapi kok malah ngobrolnya dengan Yesus. Yang mana Yesus waktu itu tuh tidak disukai sama orang-orang gitu. Dan yang menariknya teman-teman, coba teman-teman lihat, kira-kira pas pertama kali Nikodemus ketemu Yesus, Nikodemus bilangnya apa? Coba kita lihat sama-sama. Nah teman-teman coba lihat di dalam ayat yang kedua. Boleh tolong bacain sama-sama? Satu, dua, tiga. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang datang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi ini tiba-tiba yang dikatakan oleh Nikodemus kepada Tuhan. Kira-kira perkataannya benar atau salah? Mungkin sekilas benar gitu ya. Tuhan itu adalah nabi yang diutus oleh Allah. Tapi ini pernyataan yang kurang tepat gitu. Karena Nikodemus cuma bilang Yesus itu sebagai nabi doang. Nikodemus itu nggak bilang Yesus adalah sebagai juru selamat. Jadi teman-teman sekalipun gitu ya, sekalipun Nikodemus berkata yang salah tentang Tuhan, kurang tepat dan tidak tepat, tapi Yesus tetap menerima Nikodemus. Tuhan Yesus tetap welcome gitu, silakan datang, silakan bercakap-cakap, mari. Yesus tuh nggak langsung tolak, nggak langsung suruh Nikodemus pulang gitu, tapi Tuhan Yesus menerima Nikodemus. Bahkan teman-teman, Yesus ini menolong Nikodemus untuk mengerti tentang siapa itu Yesus. Dengan cara Yesus memberitahu tentang kelahiran baru. Dan di sini baiknya Tuhan gitu ya. Tuhan sekalipun Nikodemus udah bilang tentang yang salah, bahkan juga salah gitu ya mengartikan tentang lahir baru. Nikodemus bilang lahir baru itu adalah lahir secara fisik. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tuh bukan bilang seperti itu. Walaupun Nikodemus sering salah, tidak tepat, tapi Yesus menuntun pelan-pelan gitu. Yesus memberitahu kelahiran baru itu lebih kepada lahir dari air dan roh. Kita diubahkan gitu ya oleh Roh Kudus. Jadi teman-teman, pertanyaannya kayak gini, ketika teman-teman ada orang yang tanya tentang Tuhan, tentang yang salah dan sebagainya, kira-kira respon teman-teman apa gitu? Teman-teman langsung bilang menolak atau teman-teman justru menuntun secara pelan-pelan gitu tentang siapa Tuhan, tentang apa yang benar? Apakah kita melakukan responnya seperti Tuhan atau tidak? Dan jangan lupa teman-teman, pertanyaan kita gitu ya. Sekalipun pertanyaan kita sangat tidak masuk akal gitu, sangat sulit dijawab. Tapi percayalah bahwa
pertanyaan kita dapat membuat kita mempunyai iman yang luar biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di dalam kehidupannya Nikodemus, Nikodemus tuh masih tidak tahu gitu ya tentang siapa Yesus. Bahkan di ayat ini dia tidak tahu gitu ya dengan benar. Tapi lama-lama iman dia semakin hari semakin bertumbuh. Dan di sini Tuhan memimpin segala prosesnya. Oleh karena itu di dalam pasal 19 ayat 39 kita bisa melihat bahwa Nikodemus adalah salah satu orang yang menolong atau yang menguburkan Yesus gitu ya. Selain Nikodemus itu ada namanya Yusuf gitu. Jadi di antara sekian banyak murid cuma mereka berdua doang gitu yang menolong untuk menguburkan Yesus. Jadi dari iman yang ragu-ragu, dari iman yang bertanya gitu bahkan salah tentang Yesus. Tapi lama-lama semakin hari Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus menolong, Allah menolong Nikodemus untuk mengerti tentang siapa Yesus, siapa Allah yang sebenarnya. Dan di akhir cerita Nikodemus pun punya iman yang luar biasa gitu. Jadi teman-teman ketika kita punya gitu ya, punya pertanyaan demikian gak masalah gitu. Tanya Koko Cici KTB mungkin, tanya juga mungkin Koko Cici Pembina, mungkin juga tanya juga ke teman-teman seangkatan dan sebagainya. Jadi gak apa-apa untuk bertanya tentang hal-hal yang sangat sulit dijawab gitu. Karena inilah salah satu cara juga gimana kita bisa dapat mempunyai iman yang kokoh dan luar biasa. Oleh karena itu teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah pertama jangan menghakimi. Kalau misalkan ada pertanyaan yang misalkan contohnya kayak Vino, jangan hakimi Vino Gil. Vino apaan sih? Masa pertanyaan gitu aja perlu ditanyain? Jadi jangan hakimin gitu ya. Kita membuat komisi remaja ini komisi remaja yang bertumbuh dengan berbagai pertanyaan. Jadi apapun pertanyaannya kita jangan tolak, terus kita jangan menghakimi, tapi kita tunjukkan keramahan kita mau coba ngobrol dan sebagainya. Jadi jangan menghakimi, kita mau belajar seperti Yesus yang menuntun secara pelan-pelan. Dan yang kedua, jangan takut untuk bertanya. Sekalipun pertanyaannya sulit dijawab, mungkin Koko Cici juga nggak bisa jawab, tapi jangan takut untuk bertanya. Karena itu adalah bagian dari iman kita. Jadi biarlah pertanyaan-pertanyaan kita menuntun kita untuk semakin kenal siapa Yesus. Dan teman-teman ketika saya studi STT gitu ya, saya pun juga bertanya gitu. Ketika saya studi saya bukan semakin yakin, tapi di tengah-tengah saya itu malah makin meragukan Tuhan gitu. Kayak ini benar gak sih Yesus adalah Tuhan? Kenapa gitu ya cuman kayak gini doang? Kenapa enggak yang luar biasa gitu? Kenapa harus mati di kayu salib? Tapi justru dari pertanyaan itu kita tidak boleh berhenti gitu. Justru kalau misalkan kita berhenti, kita stuck, justru kita malah bisa tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Makanya salah satu untuk kita growing itu adalah kita coba untuk bertanya. Jadi saya tuh terus bertanya ke dosen-dosen dan sebagainya, terus sampai saya di satu titik saya ngerti gitu, kenapa sih Tuhan Yesus perlu mati di kayu salib? Kenapa sih Yesus perlu datang gitu ya ke dunia untuk menyelamatkan kita? Jadi teman-teman, jangan sampai berhenti di pertanyaan doang. Tapi coba tanya Koko Cici KTB, coba tanya pendeta-pendeta, pembina-pembina, biar kita semakin bertumbuh. Jadi biarlah ayat ini mengingatkan kita, pertama, kita jangan menghakimi orang yang bertanya. Yang kedua, kita berani untuk bertanya. Jadi tugas kalian adalah kayak gini. Ingat ya Koko Cici KTB, ini tugas kita semua ya. Tugasnya adalah kasih satu pertanyaan ke Koko Cici KTB dan pembina-pembina yang ada, oke? Jadi di dalam 1-2 minggu ini kasih pertanyaan yang sulit kepada mereka.
Oke, bisa? Nanti Koko Cici KTB pembina-pembina coba tanyakan kira-kira siapa yang belum ya. Ya, nanti wawancara. Jadi kita coba bertanya dan coba mau bertumbuh bersama di dalam Tuhan dengan cara kita berani untuk bertanya. Kiranya Tuhan yang menolong kita supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan karena kami tahu bahwa ada Tuhan yang terus menerima kami. Bahkan ketika kami pun punya pertanyaan yang sulit, pertanyaan yang absurd, mungkin juga pertanyaan yang salah juga tentang Tuhan. Tapi kami tahu bahwa ada Tuhan yang terus menerima kami, seperti Tuhan juga yang menerima Nikodemus. Tuhan, biarlah tolong kami agar kami dapat terus bertumbuh melalui pertanyaan-pertanyaan kami ya Tuhan. Biarlah kami berani untuk bertanya sehingga kami dapat semakin kenal tentang Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga punya hati yang mau untuk ramah kepada orang lain. Dan kami mau belajar untuk tidak menghakimi pada orang-orang yang bertanya tentang Tuhan. Bahkan orang-orang yang meragukan Tuhan. Biarlah kami punya hati yang ramah seperti hatinya Tuhan kepada Nikodemus. Sertai kami ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan berdiri. Sebagai respon pemberitaan Injil, mengingat janji baptis, maka bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengekarkan pengakuan iman, turut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, ke kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, Tuhan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup. Silakan duduk. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday. Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah hari ini dari awal hingga pertengahan. Sekarang kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh pemimpin-pemimpin Indonesia agar mereka dapat bekerja yang lebih baik dan adil. Lalu berkati juga Tuhan untuk berbagai keadaan yang terjadi saat ini di negara ini. Kuatkan rakyat agar tetap bersatu, saling peduli, dan penuh harapan. Jauhkan kami dari perpecahan, bencana, dan ketidakadilan. Selanjutnya, berkati kami dan sertai kami juga Tuhan yang nantinya kami akan melaksanakan Connected Together di bulan Agustus nanti. Tolong Kau berkati acara yang kami rancang berjalan dengan lancar hingga hari H. Berdoa juga untuk semua panitia atau pembimbing yang terpilih untuk melayani. Biarlah program ini dapat mencapai tujuan untuk memperkenalkan Kristus kepada para remaja dan membuat mereka menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Berkati juga teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau pergumulan dan lain-lainnya Tuhan. Tuhan pimpin mereka untuk melalui semuanya itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan mingguan maupun bulanan dapat diberikan melalui amplop persembahan. Bagi teman-teman yang belum memiliki amplop, bisa mengangkat tangan dan kolektan akan membantu. Selain itu, persembahan juga dapat diberikan melalui QRIS yang tertera di layar dan juga di depan bangku. Ayat persembahan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, goncang dan yang tumbah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman yang sudah memberi persembahan, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya cerah, titik kaki syal burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala pernyataan-Mu sehingga pada saat ini kami dapat memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong, tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar dapat menjadi berkat dan juga memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, seperti Nikodemus tadi, kita mungkin pernah mengalami masa-masa ketika tadi kita bertanya tentang Tuhan, meragukan penyertaannya, maupun memiliki pertanyaan-pertanyaan yang absurd dan sulit untuk dijawab. Namun, dalam setiap proses itu, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tidak berubah, ia tetap mengampuni, menerima, dan dengan sabar membimbing kita untuk terus bertumbuh dalam iman. Karena itu, mari kita belajar untuk semakin percaya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, memiliki hati yang penuh kasih dengan tidak menghakimi mereka yang sedang bergumul dalam imannya. Marilah kita berani bersinar dan menyatakan kasih-Nya dimanapun kita berada. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar
bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya biarlah Tuhan yang terus menyertai kita dan Tuhan yang terus memimpin kita sekalipun kita ada di dalam pergumulan tentang iman kita. Kita berdoa. Tuhan kiranya Tuhan yang menolong kami, biarlah Tuhan terus yang membimbing kami sehingga kami pun juga dapat bertumbuh di dalam iman kami ya Tuhan, sekalipun kami punya banyak pertanyaan yang sulit dijawab dan absurd. Tuhan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk tetap bertumbuh semakin hari sehingga kami pun juga dapat memancarkan iman kami seperti Nikodemus. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan bait yang ketiga, Yesus menginginkan daku. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Sunday semuanya. Ini tolong dong tim Mulmed, PT. Oke, Warta Lisan Minggu 12 Juli 2026. Welcome to KR Pernias yang untuk baru datang. Let's go! Ini ada sosial media kita, ada Instagram, ada TikTok sama YouTube. Oke, next. Tema dan bicara minggu ini Wondering and Growing dibawakan, aduh ini salah nih. Salah ini. Ya harusnya saudara atau Ko Nicholas. Terus yang minggu depan itu Kindness Beyond Betrayal. Sorry teman-teman. Oke, next please. Jawab pelayan minggu ini yaitu pemimpin liturginya ada Hazel, Novita, PP-nya ada Ciana, BWDS-nya saya sendiri, PIC-nya Kristensen, MCCF, Nashel, dan Grace Simorangkir, PCDT-nya Jesslyn N, Asher dan Kolektan, Louis, Christian, Nadine, Meta. Terus jawab pelayan minggu depan, pemimpin liturginya Emmanuel, PP-nya Selena, BWDS-nya Nicholas PH, PIC-nya Cedric, MCCF Ilona dan Christian, absennya
David Darren. PJTD-nya Stefanesa, Aser dan kolektannya Philip, Justin, Faith, dan Hope. Job pemusik minggu ini pianisnya ada Timothy, gitarisnya Yosef, bassnya ada Hansel, singernya ada Filona dan Odi Malyaki, kajian drumnya ada Brian. Minggu depannya itu 19 Juli, pianisnya ada Chimizi, gitarisnya Ko Brandon, singernya Agnes dan Philip, kajonnya atau drum Febri. 20 menit minggu ini soundnya Philip, slide-nya Ethan, iya. Switcher kamera belakangnya Rebecca, minggu depannya soundnya Cheryl, slide-nya Kalista, switcher dan kamera belakangnya Meisha. KTB dan pembinaan minggu ini itu untuk Alpha wawancara, Beta itu sharing atau kebersamaan, Omega itu ada kelas small group leader atau pembinaan, kelas pembinaan. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau kirim ini tentang seminar, ini komisi dewasa sebenarnya. Sebentar. Jadi ini tanggal 25 Juli di jam 3 sampai jam 7. Ini tentang AI in our life. Ntar guys, saya kirim di grup KR guys. Nah jadi ini ada personalnya. Kalau kalian sendiri gitu, gak bareng keluarga kalian itu 30.000. Terus kalau bareng keluarga kalian itu bisa 25.000 per pax. Nah kalian bisa kontak orang yang di bawah, itu ada hubungi Ci Dianawati atau Ci Yowan gitu. Jadi itu aja teman-teman, happy Sunday. Cek, cek. Happy Sunday semuanya. Boleh dengerin dulu gak? Nih main HP. Nah, dengerin dulu dong. Ya, makasih. Jadi kita bakal main game nih. Cuman aku mau